Wibi Adrido, ya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta. Ya. Tugas Anda apa selama ini? Apa Anda hanya terima gaji doang? Nggak pernah ada bersuara dari DPRD. Jakarta makin parah begini, kendaraan bermotor. Kemarin juga Anda mendengar dari Walhiya, ada demo. Gimana? Terima kasih Bang. Itu adalah suatu apresiasi penting yang perlunya setiap politisi di Republik ini dapatkan. Ya. Bahwa kritik adalah suatu hal yang penting dan kita tidak boleh menganggap kritik itu adalah suatu hal yang membenci. Tidak. Poin pertama di situ. Kita di DPRD DKI Jakarta, terima kasih kemarin Mbak Suci dengan kawan-kawan dari LBH Jakarta, dari Greenpeace, dari Walhi, Koalisi Pejalan Kaki datang begitu berdemo. Kita temui, kita dengarkan. Hanya mendengarkan doang? Kita dengarkan. Karena posisi daripada DPRD DKI Jakarta pada saat ini memang fungsi-fungsinya terbatas dengan hanya sifatnya controlling dan mengawasi. Karena pengambil eksekusi adalah Gubernur, Sekyu, hari ini PJ Gubernur. Mungkin Bang Hotman pernah membaca beberapa artikel bulan yang lalu ketika ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena polisi ini bukan lahir pada hari ini, bukan ramai pada hari ini. Tapi mulai startnya itu dari bulan lalu sebenarnya. Ketika kita berbicara itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, polusi lebih baik ditiup saja. Cukup ditiup saja. Itulah statement pertama yang keluar dari Bapak PJ Heru Budi. Maksudnya apa tuh? Polusi yang ada di Jakarta, ya saya tiup saja, selesai. Itulah statement pertama yang ketika isu polusi ini sampai di publik. Kebijakan kedua yang lahir kemarin, yang sempat juga viral dan ramai adalah jalur pedestrian dan jalur sepeda dibongkar di Jalan Santa. Jalur di mana Bang Hotman sering lewat kalau mau datang ke klubnya di Edge Club. Dan terjadi kemacetan yang luar biasa di situ. Ini adalah satu hal ya, ketika Pemprov hari ini membuat beberapa kebijakan, paket kebijakan. Yang pertama, WFH 50% ASN. Yang kedua, tentang PJJ besok atau pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak peserta didik. Yang ketiga, mengganti seluruh kendaraan pribadi ASN untuk menggunakan mobil listrik. Dan mungkin yang tadi Bang Hotman sampaikan tentang 4-in-1, bukan kopi 3-in-1, bukan white coffee 2-in-1, tapi hari ini mobil 4-in-1. Karena pasti Bang Hotman mobilnya nggak bisa itu pakai double seat. Nah ini yang membuat kami ini dari DPRD DKI Jakarta bilang, ini nggak bisa. Ini harus dihentikan kebijakan-kebijakan yang menurut kami di luar daripada nalar akal sehat. Apa yang bisa diberikan oleh Pemprov DPRD DKI Jakarta? Kita mengusulkan adanya panitia khusus, pansus. Apa tugasnya pansus? Bukan sekedar rapat-rapat, minum kopi dan mendapatkan anggaran, tidak. Tapi membuka, ada fakta-fakta yang hari ini belum tersampaikan pada publik. Pertama, kalau dikatakan tentang ini permasalahan transportasi darat, 26 juta kendaraan yang ada di DKI Jakarta ini apakah sudah layak untuk berjalan di DKI Jakarta dengan hampir 100 juta trip per hari. 100 juta trip per hari. Bayangkan Bang Hotman, berlalu lalang di Jakarta 100 juta trip. Ini siapa yang mengawasi ini? Kemampuan kita seperti apa? Kemampuan bengkel kita untuk uji emisi bukan hanya tanggung jawab. Itu kan bukan hanya pemerintah daerah lagi, bukan hanya Pemda DKI, itu sudah nasional. Oh tidak, ini adalah bagian Pemprov DKI Jakarta, Bang. Karena yang saya sampaikan tadi terkait dengan uji emisi, itu kan kebijakan-kebijakan yang harusnya disampaikan oleh Pemprov kepada pengguna-pengguna kendaraan bermotor. Hari ini kalau kita bicara dengan jalur pedestrian, Bapak Anies Baswedan ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah memberikan beberapa instruksi terkait dengan gugatan masyarakat itu. Pemda DKI Jakarta tidak melakukan banding, menerima. Outputnya apa? Keluarlah instruksi 66 2019 memerintahkan seluruh stakeholder untuk membuat roadmap perencanaan supaya Jakarta ini bebas terhadap pencemaran udara. Tetapi di 2020-2021 kita harus sama-sama sadarin permasalahan COVID lebih utama di antara permasalahan-permasalahan yang lain. Purna tugas beliau, roadmap itu sayangnya tidak sampai ke meja kerja beliau yang melanjutkan tugas beliau. Jadi saran Anda apa nih untuk pemerintah DKI? Ya, kita pertama Pak, selamatkan rakyatnya dulu. Ya. Itu yang utama. Yang kedua, hari ini buka posko pengaduan kepada masyarakat yang hari ini terasa impact daripada polusi udara. Yang kedua, berikan pelayanan kesehatan.
Apa yang diberikan mungkin dari Kementerian Kesehatan? Perintahkan Tapi Dinkes. masalah kendaraan bermotor itu masalah yang sangat super pelik yang nggak bisa segampang itu ngomongnya. Saya tidak bicara tentang pasal kendaraan bermotor sih, keselamatan rakyat dulu yang utama. Tapi penyebabnya kan itu polusi dari kendaraan bermotor. Ya, itu tidak serta-merta. Karena bagi saya, Bang, kalau dikatakan rakyat disalahkan dengan menggunakan kendaraan bermotor hari ini, pajak kendaraan bermotor yang didapatkan oleh Pemprov DKI Jakarta per tahun, 9 triliun. 9 triliun. Nah, apa kompensasi terhadap si pemberi pajak untuk regulator membuat regulasi yang bisa mengkompensasikan agar masyarakat itu mendapatkan proteksi? Apakah Anda setuju seperti di Singapura? Pembatasan usia kendaraan bermotor itu sudah memang harus dijalankan, Bang. Tapi harus dijalankan. Itu harus ada perda atau pergub yang mengeluarkan seperti itu. Dan ini tidak bisa hanya kerja-kerja dari tingkat legislatif saja. terima kasih Pak Jamin Ginting. Pak Jamin, Anda sebagai ahli hukum, Anda mengamati ini, apa pandangan Anda? Terutama tadi yang pemerintah dikalahkan oleh pengadilan karena dianggap tidak melaksanakan kewajibannya untuk lingkungan hidup, tapi malah kasasi. Tapi di satu pihak ngaku akan berbuat baik. Pandangan Anda, Pak? Ya, jadi putusan itu menyatakan bahwa beberapa pihak yang menjadi pihak di sini telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena tidak melakukan pengetatan terhadap baku mutu udara ambien nasional, itu tidak dilakukan. Sehingga diwajibkan untuk Presiden mengetatkan baku mutu udara ambien nasional agar cukup melindungi kesehatan. Bukan hanya manusia, lingkungan, dan ekosistem. Terutama termasuk kesehatan tadi yang disampaikan, populasi yang sensitif. Artinya apa? Artinya pandangan hakim, apa yang dilakukan selama ini tidak cukup memadai untuk menjamin ambang baku mutu udara itu. Dan divonis pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum. Telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan untuk mengetatkan peraturan sehingga ambang batas tadi itu dapat sesuai dengan mutu udara yang bersih. Dan sekarang terbukti polusi itu semakin menjadi-jadi. Nah, secara material kan sudah ada terjadi, dan sudah ada perhitungan-perhitungan yang sudah tadi disampaikan. Nah, upaya kasasi itu saya kira nggak perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh. Karena tujuan kasasi kan membatalkan putusan yang mengalahkan, begitu kan? Ya, itu kan kejadian yang sudah terjadi, sehingga dia harus melaksanakan isi putusan, bukan berargumentasi kalau saya sudah melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, tapi realita materialnya nggak seperti itu. Nggak terbukti. Tidak terbukti. Jadi itu harusnya tidak dilakukan upaya kasasi. Ya makanya gimana nih Pak Raiso? Kok Bapak kasasi itu bukan? Ya gimana? Tidak tepat untuk. Ya tidak tepat kasasi, harusnya begitu dikalahkan ya berbuatlah, bukan malah kasasi gitu. Saya jelaskan tadi salah satu perintahnya, putusannya adalah kita harus memperketat baku mutu dari ambien untuk melindungi masyarakat, dan kita lakukan itu. Ya kenapa kasasi itu? Lakukan aja gitu loh. Itu makanya sudah kita lakukan itu di dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001. Kalau contoh ya, baku mutu sebelumnya untuk partikulat, sekali lagi Mbak Suci, saya masuk satu parameter ya. Kalau dijelasin semua parameter SOX terlalu kompleks. Saya akan masuk ke parameter yang perhatian sekarang ya. Itu yang menyebabkan apa namanya? Baku mutu gelap, apa namanya? Menyebabkan mendung apa namanya? Cuaca abu-abu ini sekarang. Langit abu-abu ini adalah partikulat ya. Di situ sampai sampaikan sebelumnya itu peraturan sebelumnya baku mutunya itu adalah 65 mikrogram per meter kubik udara. Ini istilah teknis lah ya. Sekarang kita perketat gitu loh, bahwa ini mencapai 50 mikrogram per meter kubik udara. Artinya diperketat. Artinya kita harus dapat ya meningkatkan kualitas udara kita sehingga bisa melindungi kesehatan masyarakat. Yang dipermasalahkan itu bukan proses, Pak, hasil. Ya, proses. Bukan. Di dalam perintahnya itu adalah hasilnya. Ya, karena di sini kalimatnya
mengetatkan baku mutu agar cukup melindungi. Ya. Kan hasilnya itu Ya, bukan. cukup Sekarang kan melindungi yang atau diminta- tidak Artinya melindungi. pengadilan menyuruh kau berbuat ini. Ya, kan sudah kita Harusnya ya laksanakan, nggak usah kasasi itu. Kalau kasasi artinya berarti tidak setuju putusan itu. Tidak setuju. Bukan. Langkah yang kita lakukan adalah kita sudah tindak lanjutin itu dengan memperketat baku mutu. Sekarang bagaimana mengimplementasikan baku mutu yang sudah ditetapkan itu? Ini kan jadi acuan kerja kami ya. Kasasinya sekarang masih belum diputus. Belum. Apakah Bapak berkenan untuk mencabut? Nanti kami bicarakan dengan tim kuasa hukum Iya, kami. Ya, sebentar karena dulu Pak. kalau Saya akan kasasi menjelaskan itu kerja, begini Pak, saya jelaskan bagi saya kerja di lapangan Kalau lebih penting. kasasi kita tidak setuju terhadap pertimbangan majelis hakim Dan amar yang putusan. mengantarkan dan amar putusan, Ya, ini kan bermacam- sehingga membatalkan amar putusan tersebut dan menyatakan kami sudah melakukan tugas kami dengan baik dan benar, salah itu yang menggugat. Ya. Nah itulah yang jadi masyarakat heran, kenapa kami mengharapkan sesuatu yang pemerintah lakukan, malah kami dianggap tidak benar apa yang kami tuduhkan begitu. Hakimnya juga nanti bingung ini. Ya, Saya kira kalau kasasi ini pasti ditolak. Gimana? Maksudnya Sebentar. memang benar Pak. Ya. Mahasiswa hukum pun tahu kalau kasasi itu artinya batalkan Ya. putusan. Berarti Bapak nggak setuju. Ya, saya bicara tentang praktek yang dilakukan secara tindak lanjut situ ya. Pertama adalah kita memperketat ya baku mutu udara ambiennya untuk melindungi masyarakat kita, masuk melindungi kesehatan kita. Kemudian bagaimana implementasi di lapangannya? Ya, kami menerapkan berbagai macam instrumen untuk meningkatkan kepatuhan. Sejak kapan itu diterapkan? Ya kita sejak dibuat PP ini tahun Tapi 2001. kok malah sekarang tertinggi, sekarang paling polusinya? Enggak, sebentar Pak. Ini kan tadi saya bilang banyak faktornya Pak ya. Ini kan kalau public policy pun intervensi yang dilakukan, kadang-kadang ada lag kan Pak. Tidak langsung berubah gitu. Nah, Pak, ini sebentar. pertanyaan saya adalah apa yang Bapak lakukan itu setelah putusan atau sebelum putusan Setelah pengadilan? putusan Pak. Nah, kalau setelah putusan Berarti mengakui pengadilan, putusan, Bapak harusnya sudah nggak usah kasasi. melaksanakan isi putusan. Ya, kan? Oke, kita istirahat dulu deh.